Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi 28 Ramadan ya. Kita lanjut EBB kita. Sebelum kita awali kelas kita pagi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kedatangan kita pagi ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tanggal 26 deh. Bang Aswar, monggo. Ya, tak pikir kamu udah jadi jamaahnya Aulia di Gunung Kidul. 26. Nah, Insya Allah. Oke lah, kita kita lanjutin serial biografinya David Hawkins. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kita coba lanjutkan. Jadi kan gini, Hawkins itu membuat peta itu sebagai catatan, ya, sebagai catatan dari atau sebagai kumpulan catatan dari transformasi batinnya, transformasi jenis akunya, kan gitu ya, kan gitu. Jadi bukan hasil nyalin orang. Dia membuat peta itu hanya untuk memodelkan, hanya untuk mengkomunikasikan, ya, hanya untuk mengkomunikasikan proses transformasi batinnya. Kira-kira gitu. Nah, teman-teman juga bisa seperti itu. Tetapi kemudian tuh kan para pembelajar Hawkins menghafal peta itu. Menghafal peta itu. Harusnya itu sebagai hanya dokumentasi atas proses transformasi itu. Jadi transformasi, kemudian lahir informasi, kan gitu kan. Kan peta itu kan hanya untuk komunikasi, bersifat informatif. Seperti itu. Transformatif. Kira-kira gitu ya prosesnya. Dan laki-laki, ya saya setuju sekali dengan penamaan peta kesadaran itu sebagai skala dari the nature of power. Nature-nya segini. Itu saya setuju. Bukan saya setuju, itu benarnya itu gitu. Benarnya itu gitu. Jadi biar kemudian tuh pemahaman kita itu utuh gitu loh. Pemahaman kita utuh. Pada akhirnya bagi Hawkins, peta itu memberikan petunjuk, memberikan informasi ke ilmu kebenaran. Maksudnya kebenaran itu tentang nature of aku, kan gitu ya. Nature of power. Power itu kan power dari aku. Yang berfungsi dapat menerangi tingkat realitas spiritual yang tidak dapat dipahami oleh pikiran manusia. Gitu. Makanya apa ya? Coba kamu lihat
Javanica itu sudah mencetak buku Lettinggo aja itu dia mungkin sudah cetakan keempat, artinya itu sudah 8.000 orang. Kan setelah cetak itu bisa 2.000 apa 2.000 lah atau 3.000. Dia katakan naik 4 kali cetak. Itu berarti sudah katakan 2.000, 8.000, belum buku-buku yang lain. Katakan yang sudah membaca buku Hawking itu di Indonesia katakanlah 10.000 orang. Itu tidak akan berguna apa-apa karena di buku itu hanya informasi. Dan mereka harus menggunakan informasi itu untuk mentransformasi diri mereka. Nah, itu tidak mudah. Karena untuk mentransformasi itu membutuhkan kehadiran yang sudah pernah menjalani fase itu. Gitu loh. Bagi yang perlu menjalani transformasi di fase tertentu, dia nggak bisa mengubah, nggak bisa membawamu ke fase transformatif. Ya, informasinya kamu tahu. Dan belum tentu juga informasi itu bisa kamu simpulkan ini informasi tentang apa sih, gitu kan? Ini informasi tentang apa? Sejak awal tuh saya sudah sadar, makanya dulu Power Force tuh saya tambahkan dengan kopdar-kopdarnya, karena orang Indonesia ini naif, dikiranya memiliki informasi sama dengan transformasi, gendeng ya. Enggak, memiliki informasi satu hal, menggunakan informasi untuk transformasi diri, oh itu hal yang lain, hal yang berbeda. Seperti itu. Bentar ya, aku ambil casku dulu. Mau habis nih baterainya. Jadi pembaca buku itu di Indonesia itu naif. Sehingga kemudian tuh, aku udah baca Purpose nggak ada hasil. Hey, buku-buku Hawking itu aja, mungkin kamu belum bisa simpulkan itu informasi tentang apa sih. Itu kan informasi tentang the nature of power. The nature of I gitu ya, kalau kita the nature of power. Itu informasi tentang itu. Jadi perlu ada yang membersamai itu. Perlu ada yang membersamai. Nggak bisa kamu, kalau bisa sendiri mah dari dulu. Seperti itu. Dan memang begini. Dan kan gini ya, orang itu kan selalu sibuk dengan masa depan. Ya, orang itu selalu sibuk dengan masa depan. Apa sih artinya masa depan? Atau siapa sih yang punya masa depan? Yang punya masa depan itu kan orang. Apa artinya masa depan? Masa depan itu adalah masa lalu yang telah ditransformasi kan. Masa depan adalah masa depan orang adalah masa lalunya, masa lalu yang telah
di ditransformasi oleh jenis aku tertentu. Gitu loh. Jadi jangan naif. Jangan naif. Nah, kamu kan membaca informasi. Yaitu, kamu kan belum punya aku yang baru. Maka kamu tidak bisa hanya dengan informasi itu akan mentransformasi orang di masa lalu. Makanya dia butuh yang mencahayainya. Dia butuh mursyid. Seperti itu. Jadi membaca buku itu satu hal. Transformasi itu hal yang lain. Makanya di PC itu dia nggak usah kamu pintar dulu informasi. Kamu jalani dulu proses transformasi. Ya, toh? Kamu jalani dulu proses transformasi. Nanti proses transformasi itu pada akhirnya kamu kumpulin informasinya. Kan lebih ringan. Toh? Kan lebih ringan. Kalau kampus kan ngumpulin dulu informasi, nanti digunakan untuk transformasi. Kalau kita enggak, transformasi dulu aja. Karena dasar transformasi itu yang penting ada jenis aku yang terus menyinari orang itu. Seperti itu. Jadi kalau kamu tidak mentransformasi masa lalu, yang nggak akan ada masa depan adalah sama dengan masa lalunya. Dulu pernah tuh di tab berapa gitu ya, masih acara tab bahwa menyembuhkan masa lalu itu sama dengan menciptakan masa depan. Mentransformasi masa lalu itu adalah itulah masa depan gitu. Seperti masalahnya adalah yang bisa mentransformasi masa lalu ini itu harus aku yang berbeda, aku yang lebih tinggi dari aku yang membentuk masa lalu itu kan. Yang bisa mentransformasi orang, yang bisa mentransformasi masa lalu itu adalah aku yang lebih tinggi daripada aku yang di mana orang itu dibentuk. Gitu. Jadi nggak bisa kamu mentransformasi masa lalu dengan jenis aku yang sama ketika proses pembentukan masa lalu itu. Sampai sini clear nggak? Clear ya? Ya kan orang-orang itu nggak tahu itu gitu loh. Makanya harus kamu sini 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 sini. Kamu disuruh belajar malah nyimpan-nyimpan duit. Nyimpan duit untuk masa depan. Bukan. Transformasi saja sih. Transformasi saja itu si orang itu. Maka masa depannya jelas. Jadi gini kan, non-linear. Ini kita kembali lagi ke non-linear. Non-linear. Oke. Masa depannya orang itu apa? Ya, nggak usah banyak-banyak lah, Bang. Ya, 10 M saja. Apanya? Ya, seluruh hartanya. Oke. Lalu, kamu bisa nggak mentransformasi orang itu? Biar sampai jadi segini. Yang kan gitu non-linear kan? Seperti itu. Kan gitu. Jadi, transformasi saja masa lalumu.
Berapa lama nggak tahu, sampai jadi. Sampai jadi. Kamu bisa lakukan sendiri, atau kamu ditransformasi sampai kamu mampu melakukannya. Nah, kamu belajar di PC itu kan, itu kamu belajar sampai kamu mampu melakukan transformasi itu. Bahasa munanya itu mefobeteno itu. Seperti itu. Dan ini diingat-ingat, ini ilmu. Ini ilmu. Oke ya, mudah-mudahan jelas. Dengan merek kinesiologinya, dia yakin peta tersebut membentuk dasar untuk menetapkan kriteria diagnostik yang dapat direplikasi untuk mengevaluasi dan memahami semua bentuk kehidupan manusia, menghadirkan absolut untuk mengukur semua fenomena secara relatif dari skala 1, dari aku nature-nya 1 sampai aku yang nature-nya 1000, kan gitu ya. Sebuah sarana sekarang tersedia. Tulisnya mengacu pada petanya dan metode kalibrasinya untuk tidak hanya membedakan kebenaran dari kepalsuan, tetapi juga untuk mengkalibrasi tingkat kebenaran dibanding dengan yang mutlak. Maksudnya itu, kan gini ya, ini harus dijelasin ini. Kan peta kesadaran itu dari katakan 20 ke 200. 200 itu kamu sudah bisa membedakan antara kepalsuan dan kebenaran. Tetapi kebenaran ini adalah kebenaran yang berapa terhadap yang mutlak. Itulah kira-kira. Kebenaran 400 terhadap yang mutlak, kebenaran 500 terhadap yang mutlak, kebenaran 600, kebenaran 700, gitu kira-kira pemahamannya. Jadi bukan hanya untuk membedakan kebenaran kepalsuan, tetapi juga untuk mengkalibrasi tingkat kebenaran terhadap yang mutlak. Dan yang mutlak itu sifatnya laisa kamislihi sayun. Jadi berapapun tingkat kebenaranmu, tidak seperti itu dia. Tidak seperti itu. Jadi kebenaran adalah variabel relatif terhadap konstanta mutlak. Wah, gitu. Kebenaran adalah variabel relatif. Posisimu, makommu terhadapnya, terhadap kehadirannya. Jadi jangan kamu persoalkan Tuhan, kamu persoalkan makommu gitu loh. Kamu tidak bisa mempersoalkan Tuhan. Kenapa? Mulai kami selesai, kamu makom hamba, kamu mempersoalkan Tuhan itu kan tidak masuk, buta dimensi. Selalu persoalkan makomnya, inilah rejeki dari makomku. Ya inilah saya memperagakan kehadirannya begini, peragaan kehadirannya kalau di makom, tapi kok nggak enak ya, naik makom lagi dong. Gitu. Bukan apa pula maksudnya Tuhan. Apa-apa. Gitu ya. Jadi kebenaran relatif, kebenaran adalah variabel relatif terhadap konstanta mutlak. Gitu. Sama seperti kita membutuhkan satu termometer dikalibrasi dari nol mutlak yang disepakati untuk menentukan suhu secara akurat. Hawking percaya peta kesadaran membantu mengukur energi relatif aku, gitu loh.
energi relatif aku, segala sesuatu terhadap yang mutlak. Karena baginya 17 tingkat kesadaran peta merangkum ya, tapi nggak semuanya. Masih ada di atas 1000 itu kan. Tapi itu sudah dianggap pencerahan. Jadi di atas 700 tuh semuanya dianggap tercerahkan gitu. Tinggal level pencerahannya ya level pencerahan berapa. Menurut Hawking ini adalah pertama kalinya dalam sejarah umat manusia bahwa kita memiliki kompas objektif apapun untuk mendeteksi kebenaran atau menunjukkan berbagai tingkat kebenaran. Bagi Hawking, peta kesadaran lebih dari sekedar kerangka teoritis. Di NLP itu kan, peta bukan wilayah kan. Kalau di sini itu, kalau secara subjektif, ya peta itu wilayahnya. Tuh. Itu wilayah tuh dia. Dalam pengertian, karena ini perspektifnya subjektif. Sebagai yang, gitu ya. Sebagai yang. Jadi cara membaca skala-skala itu sebagai yang 100, sebagai yang 200 gitu. Maka itu adalah sekaligus wilayah. Karena itu sifatnya subjektif. Sebagai yang 100, sebagai yang 200. Itulah kemudian namanya nature of power. Makanya dulu kita ketika memperkenalkan peta kesadaran, memahaminya itu jangan objektif. Tapi itu harus dipahami secara subjektif sebagai yang 100, sebagai yang 200, sebagai yang dimensi 5, sebagai yang dimensi 6, sebagai yang dimensi 7 gitu. Karena itu adalah sekaligus wilayah. Dan ini adalah pesan sponsor dari Mas Imam. Jangan menghayal 271T tanpa ganti makom. Betul sekali Mas Imam. Ganti makom. Baik makom spiritual maupun makom sosial. Ya kan? Seperti itu. Ini penting dipahami gitu ya. Jadi Hawking itu adalah bagi Hawking itu bukan kerangka teoritis, sekedar kerangka teoritis, ini adalah panduan yang sangat praktis dan pragmatis untuk memahami tingkat kesadaran evolusioner yang harus dilampaui dalam mengejar kemajuan spiritual, pencerahan, dan peningkatan diri. Ini juga memberikan garis besar pragmatis dari hambatan yang harus diatasi untuk mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Ada hambatannya, dan hambatannya itu bersifat dimensional. Makanya kamu perlu belajar dimensi-dimensi. Itu bukan hambatan dalam dimensi yang sama, tapi hambatan pada dimensi yang berbeda. Seperti yang dilihat Hawking, metode kalibrasi pengujian ototnya menjelaskan dan memecahkan dilema yang membingungkan dalam membedakan esensi dari tampilan, kenyataan dari ilusi, dan kebenaran dari kepalsuan. Gitu ya. Power versus force, ini cerita tentang buku sudah. Pokoknya kamu harus yang paling mastering dalam memahami the nature of power. Maksudnya power itu apa ya? Aku. The nature of aku. Gitu. Pada tahun 1988, peta kesadaran selesai. Diterbitkan tahun 95. 7 tahun. 7 tahun. Saya punya tuh buku yang terbit tahun 95. Bagus banget. Bagus.
hardcover. Itu kalau orang barat bikin buku itu nggak tanggung-tanggung. Kita bikin buku apa adanya gitu ya. Hmm. Mungkin udah nggak ada sekarang. Ini tahun 95 di. Sekarang itu kan sudah berubah. Ada yang ditambahin lah. Ada yang diperluas. Ini tahun 95. Sebentar. Ya, tahun 95 dia. Ya, bahasa Inggris. Bagus nih. Yang diterbitin sekarang oleh Javanica itu kan tahun 2012. Diterbitin oleh, dia ngambilnya dari High House. Nah, dulu kita ngambilnya dari Veritas. Bukan dari High House. Tapi sama, cuma ada perluasan dari High House. Dan tidak ada pada 95. Tapi ada juga yang ada pada tahun 95 yang tidak ada di tahun 2012 tuh. Ada yang dihilangkan. Beberapa sih tidak terlalu penting, tapi ada informasi yang dikeluarkan. Dia mengkalibrasi intelijen. Dia mengkalibrasi intelijen. Wah, ini Hawking ini. Disuruh copot. Sama kalibrasi tentang agama itu kayaknya High House suruh copot. Sensitif itu. Hawking telah mempresentasikan beberapa materi kepada audiens lokal kecil di Sedona Villa, kelompok self-help dan ACIM, dan audiens yang lebih besar sebagai pembicara utama di beberapa konferensi. Pada tahun 89, sekitar 6 bulan dalam hubungannya dengan Susan, dia menunjukkan pengujian ototnya. Pada awalnya dia pikir itu aneh, tetapi dia mendengarkan dengan seksama ketika Hawking menjelaskan perlunya untuk tetap terpisah, tidak memihak, dan tanpa investasi dalam hasilnya. Jadi, jangan memastikan hasilnya. Kalibrasi itu. Sambil menunjuk papan tulis yang disimpan Hawking di rumahnya, Hawking menunjukkan kepada Susan sebuah bagan yang dibuat dengan hati-hati dengan 6 kolom. Peta kesadaran asli yang dia gunakan di Sedona Villa dan mendemonstrasikan bagaimana dia menguji pernyataan menggunakan peta itu. Susan langsung mengerti. Kenapa? Sama-sama belajar. Dia menyukai bagaimana hal itu menjelaskan mengapa orang melakukan hal-hal yang mereka lakukan, bagaimana masyarakat itu bergerak, dan mengapa hanya beberapa orang yang berhasil. Karena apa? Nature akunya berbeda. Nature akunya berbeda. Pengujian otot menggunakan lengan kanan Susan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Praktek yang dilakukan sampai Hawking meninggal. Susan tampaknya menjadi inspirasi Hawking sejak awal hubungan mereka. Dalam waktu 3 tahun setelah bertemu dengannya, dia menulis 3 manuskrip non-fiksi dan sebuah skenario. Susan memiliki antusiasme yang besar untuk apa yang disebut pekerjaan, peta kesadaran dan dimensi terkaitnya, dan mendorong Hawking, mengapa kamu duduk di sini? Anda benar-benar perlu membagikan informasi ini kepada orang-orang. Ini sangat penting. Jadi Susan lah yang mendorong Hawking untuk mempublikasikan hasil pekerjaannya. Hawking mengatakan dia tidak yakin dia memiliki izin ilahi untuk menulis buku tentang merek penelitian kesadaran.
Padahal Tuhan itu kan selalu mengizinkan. Dia tahu jika dia menulis buku itu, dia akan diminta untuk mengajarkan materinya, dan dia ingat dia enggan membuat komitmen itu. Nah, dianya sendiri kan yang mengalami konflik, nggak mau ngajar. Bukan nggak diizinin Tuhan gitu kan. Setelah hidup damai di kota kecil selama 1 dekade, dia menjadi terbiasa dengan anonimitas. Jadi tak dikenali dan kesederhanaan. Dia tidak ingin orang-orang yang menghentikannya di jalan di Sedona. Dia juga sadar bahwa dia akan bertanggung jawab kepada murid-muridnya. Seperti halnya sebuah gereja memiliki tanggung jawab kepada anggotanya. Harus tanggung jawab mentransformasi. Susan mengatakan kepadanya, pekerjaan adalah tanggung jawabnya, dan dia yakin Hawkins siap untuk pekerjaan itu. Ketika kami bertemu, Susan merenungkan, Dave seperti kembali ke dunia lagi. Dia masih pertapa, terkadang dia masih jauh, tapi sepertinya dia tahu ada hal lain yang harus dia lakukan di dunia gitu. Kan dia menghindari dunia ini kan. Habis ditinggal klinik, rumah sakit, rumah, perpustakaan, dia ingin jadi pertapa. Pada akhirnya Hawkins melihat menulis Power versus Force sebagai keharusan moral untuk dibagikan kepada dunia. Apa yang dia yakini adalah teknik untuk membedakan kebenaran dan dari kepalsuan. Jadi kalau kamu aku tadi pagi ditanya, terus macam mana bukunya Bang? Ya belum punya kekuatan menyelesaikannya. Tapi sudah tahu gambaran besarnya itu. Tapi ini harus tirakat lagi. Kemarin sih terdistrak oleh penelitian bahasa. Malah yang jadi duluan tuh penelitian bahasa. Karena kalau penelitian bahasa itu dampaknya kolektif loh, langsung berdampak pada kurang lebih 300.000 orang Muna. Orang Muna itu jumlahnya kurang lebih 300.000 orang. Dan sangat kuat emosinya gitu. Bahwa 300.000 ini kalau diajarkan pencerahan melalui bahasa ibunya, bahasa ibu menjadi bahasa ilmu. Oh ini cepat ini. Oh ini cepat. Ini cepat. Langsung. Jadi pekerjaanku 5 tahun, peserta MTLOC kan 5 tahun ini ya 600-an lah. Kalau aku bisa menyelesaikan bahasa Muna itu langsung berkali-kali lipat kan. Kekuatan langsung 300.000 orang belajar. Seperti itu. Jadi 4 bulan terakhir ini itu saya banyak meneliti bahasa Muna. Karena ini dia dampaknya kultural, kolektif untuk 300.000 orang. Tapi tetap lanjutin lagi Mas Jamim, tenang aja. Tapi itu ya sekuatnya gitu. Karena memang lagi kuat di bahasa. Darahnya itu loh, emosinya itu lebih kuat di sana. Hawkins percaya umat manusia tidak memiliki cara untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Bahkan dengan wahyu ilahi dan guru spiritual yang hebat. Nggak bisa itu. Karena ketidakmampuannya untuk secara akurat membedakan mana aku, mana orang gitu. Ini kan istilah-istilah objektif kan, nyata dan dari ilusi enggak. Mana aku, mana orang. Kalau kamu nggak bisa membedakan itu, bahkan dengan wahyu ilahi dan guru spiritual yang hebat, kamu tetap tidak bisa apa-apa. Kenapa?
kamu berada dalam kepalsuan. Di dalam kepalsuan, ya kamu selalu akan menolak kebenaran gitu. Kamu akan selalu tiba pada keadaan menolak. Mungkin secara lahiriah kamu tidak menolak, tapi batinnya itu loh, dia menolak, membuat tafsir sendiri, bikin-bikin pernyataan sendiri, bikin-bikin kesimpulan sendiri, itu kan bentuk apa? Defense mekanisme kan dari ego. Defense mekanisme sebagai bentuk perlawanan terhadap guru. Tapi kamu merasa kamu mencintai guru, diukur dulu. Juga Hawking mengatakan bahwa dia menyaksikan efek yang mendalam yang dimiliki peta kesadaran pada audiesedo nafilahnya dan berpikir orang lain juga bisa mendapat manfaat. Hawking mulai menulis manuskrip itu sekitar tahun 90, tahun 95 loh Kang, baru diselesaikan. Baru terbit. Itu pun terbitnya itu karena dipaksa oleh ada lagi toko pengembangan diri. Siapa namanya? Nanti disebut di sini. Berusaha sering dikatakannya untuk membuat jembatan antara ranah linier dengan ranah non-linier dari realitas spiritual. Membuat jembatan antara ranah orang dengan ranah aku. Orang itu linier, aku itu non-linier. Dia pikir dia menemukan jembatannya di fisika baru. Nah, jembatannya kita pakai bahasa Muna aja, nggak usah pakai fisika baru. Kita pakai jembatan budaya. Nggak harus pakai fisika kok. Ya kan? Saya juga aneh. Orang kok spiritual harus jelaskan sama fisika baru tuh ilmiah apaan sih? Kebudayaan tuh juga ilmiah kok. Kan gitu. Kan sekarang ini kan kemudian spiritual test itu coba diterangkan secara fisika. Ya, ya nggak harus itu. Karena di dalam kebudayaan juga sudah ada gitu loh. Malah lebih clear. Ya, kan? Kalau fisika kan harus yang paham fisika. Kamu pernah lihat partikel? Kamu pernah tak lihat partikel? Kamu pernah tak lihat kuak? Sebagai ontologi kan. Kamu pernah tahu kuak? Istri saya belum tahu. Gitu. Jadi kemudian Hawking meminjam konsep dari teori kuantum dan teori chaos untuk menjelaskan peta kesadarannya. Kalau aku enggak, pakai bahasa daerah aja sih. Bedakan saja Wuto dengan Mie. Semalam sampai jam 11 anak-anak pada kuliah di kantor. Jadi gini, kita bedakan ya antara orang dengan aku. Level 1, level 2, level 3 kan gitu dah. Diri. Level 1, level 2, level 3. Kita bikin yang jamannya aja ya. Kita bikin yang tunggal, yang mufrad. Mufrad ya, Mat ya? Kita bikin mufradnya saja, jamannya yang nggak usah. Kalau salah ini. Ya nggak apa-apa lah ya. Aku, kamu, dia. Ya, toh? Dalam bahasa Muna ya. Dalam bahasa Muna.
Kalau aku itu inodi, kalau kamu ihintu, kalau dia anua. Ini dia kan sendiri-sendiri. Tetapi kalau diri itu tidak begini dia strukturnya. Diri atau wuto gitu ya. Dia itu baik orang pertama, orang kedua, orang ketiga tetap aku. Hanya saja dibilangnya wutoku, wutomu, wutono, gitu dia. Wutono. Artinya itu aku yang sama untuk dia. Aku yang sama, aku pada diriku, aku pada dirimu, aku pada dirinya gitu. Oh, itu saya kira itu ini loh, saya belum nemu bahasa-bahasa yang punya kata ganti diri yang dibedakan dengan kata ganti orang. Ini kayaknya untuk saat ini itu baru dalam bahasa Muna. Dengan temuan ini, saya tidak membutuhkan fisika kuantum untuk menjelaskan itu, untuk menjelaskan aku itu. Saya hanya membutuhkan kosakata dalam bahasa Muna. Wutoku tetap wuto dia. Wutoku, wutomu, wutono. Kalau bentuk ini bentuk mufrodnya kan. Kalau bentuk jamanya itu kan wutomani. Kita pakai wuto. Wutomani. Kalau kalian wutomu. Kalau kalian bentar dulu wutomani, dia harus ada wutonya itu. Aku. Adapun mu itu tetap aku tapi untuk dia, untuk dia. Jadi aku itu dia singular. Jadi orang menerangkan apa namanya? Orang menerangkan prinsip singular secara fisika. Enggak, di Muna prinsip singular itu sudah dijelaskan dalam bahasa. Kalau pakai kimia juga lumayan itu melihat atom dan lain-lain. Kalau intinya kan. Jadi untuk menjelaskan prinsip singular dan plural, ini singular, ini orang itu plural. Jadi bagi orang Muna tidak terlalu penting dia paham fisika apa enggak. Kenapa? Bahasanya sudah ada untuk menjelaskan sifat singular dan sifat plural. Ini kan singular ini namanya. Wuto, 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 wuto itu singular. Ini singular. Yang ini plural. Cuma orang Munanya kan nggak ngerti. Cuma orang Munanya nggak ngerti. Dikira ini bahasa primitif. Ya, toh. Pemerintah juga udah terus-menerus membenamkan warisan dari leluhurnya kan. Dari leluhur orang Muna. Orang Munanya enggak mau mengangkat. Nunggu orang barat yang nelitiin sampai kiamat juga enggak akan temu dia. Ya kan. Nah, ini baru kita temukan. Seperti itu. Kalau aula itu kobutono dia. Kalau diterjemahkan dalam konteks aku, maka aula itu statusnya kobutono. Tidak boleh dimasuk dalam sini dia. Tidak boleh masuk di sini. Kobutono. Dia tidak boleh masuk di sini. Bukan sesuatu yang bisa kita aula itu kobutono. Orang Muna tahu apa artinya kobutono. Jadi aku ini wuto, aula itu kobutono. Orang Muna udah tahu. Berarti kalau bahasa Muna ya, berarti wutoku ini neve wutoi kobutono. Begitu dia, double-double. Jadi tidak bisa wuto itu menjadi kobutono, tidak bisa. Secara tata bahasa itu tidak ada perubahan, tidak bisa berubah seperti itu. Tidak bisa wuto itu menjadi kobutono.
Tetap saja dia wuto, kan tidak ada kata ganti wuto itu kowutono kan nggak ada nih kan. Secara bahasa itu nggak ada. Oh ya, ini wutomani. Kemudian kalau kalian tuh wutomu, dia panjang wutoomu, bukan wutomu, wutoomu gitu ya. Kalau ini wutondo. Semua ini dia adalah mengakar pada kowutono gitu. Supreme reality gitu ya. Supreme reality. Kalau di bahasa Inggris kan itu bahasa Muna canggih loh, bisa bisa ngimbangi. Tapi bukan hanya bisa ngimbangi, dia melampaui. Ini aja loh dalam ilmu bahasa belum di, belum nemu, belum nemu. Ini salah satu yang membuat saya, oh ini dengan pola bahasanya 300.000 orang ini cepat ini, cepat. Apalagi kalau apa diajarkan di sana langsung ya. Kalau orang Muna ini sebenarnya belajar lewat Zoom tuh enggak terlalu suka dia. Dia diajarkannya itu melalui kebudayaannya. Wah, itu cepat itu. Ini saya kalau diberi ruang politik 10 tahun itu Muna bisa jadi 400 lebih itu kotanya. Kenapa? Dia sudah punya warisan dari mbah-mbahnya. Jadi untuk menjelaskan sifat kesadaran tidak perlu dulu, bukan tidak perlu, tidak harus menggunakan filsafat fisika kuantum. Tak cukup pakai ilmu basic, ilmu bahasa. Sifat singular dan sifat plural itu terjelaskan. Kayak itu ya. Jadi kamu perlu loh pelajari bahasamu. Jangan dianggap orang sini itu primitif, yang canggih orang Eropa. Ah, itu kamu durhaka itu. Durhaka. Jangan. Kita lanjut ya, kita lanjut. Bagi Hawking, tingkat kesadaran adalah penentu perilaku manusia. Jadi jenis aku itu adalah penentu perilaku orang, kan gitu aja. Ya, tuh. Wong orang itu kan hanya wayang, aku itu dalang. Sementara Allah itu yang punya hajat. Yang punya hajat, Kobutono kan. Artinya itu yang punya hajat. Yang punya hajat. Sekaligus Allah itu yang menulis skenario yang harus dimainkan oleh dalang pada orang. Kan gitu Kobutono itu kan, yang punya hajat. Insya Allah tauhidnya itu nggak terganggu. Ini kan repotnya ini kan di masyarakat itu. Spiritualitas ini kemudian tuh tidak jelas kategori-kategori bahasanya. Seperti itu. Jadi kalau mau mengubah nasib orang, ubahlah jenis wutonya. Wuto dimensi 3, dimensi 4 gitu. Dan sebenarnya itu wuto yang selamat itu harus dimensi 7 ke atas kalau di Indonesia. Nggak bisa dia diajarkan dimensi 5 itu. Nggak bisa. Karena kita sudah ada ajaran spiritual itu ilallah. Ilallah itu tinggi. Ilallah itu tinggi. Kapan hari itu ya? Kapan hari saya sama Aswan ya, Aswan.
kalibrasi. Ini kok yang bikin bahasa kayak begini ini LOC-nya berapa kira-kira Bang? Ya coba kalibrasi. Oh 860, dia sadar betul bedanya orang dengan diri. 860 yang membuat pertama kali ini. Hawking ya sekitar segitu kan LOC-nya. Dulu rajanya itu berarti ya tinggi-tinggi. Ya kan? Ya sekarang bupati paling tinggi 400. Itu rawan ditangkap KPK itu kalau tidak 400 itu rawan ditangkap KPK kalau tidak kuat, tidak didampingi gitu, rawan pakai rompi. Dulu raja-raja sini itu yang membuat bahasa itu ya 800-an. Sehingga di dalam tata bahasa dia terbedakan itu. Kalau enggak segitu ya enggak pintar itu. Bikin bahasa, bikin rumusan ilmu bahasa. Ini kan dia bikin ilmu kan? Dia bikinkan ilmu. Saya sampai pikir, kok bisa orang dulu itu tiba bisa bikin-bikin gini loh. Wong kita aja itu hanya nemu dan mentabelkannya, nggak bikin. Orang sana dulu di abad 11 udah bikin beginian. Kan gitu. Gitu ya. Jadi memahami ini itu apa ya? Pokoknya penentu orang, nasib orang itu aku. Makanya masa depan orang itu kan adalah harus ditransformasi masa lalu orang itu, karena masa lalu orang itu pasti adalah medan dari aku yang lama kan. Medan dari aku yang lama. Seperti itu. Medan dari aku yang lama. Dari situ itu ya ini harus apa ya? Harus dipahami betul. Kalau kamu sudah bisa membedakan aku dan orang, kalau dalam bahasa Muna itu dia pandai hawuto, kenali dirimu. Kenali dirimu. Jadi sebelum belajar ilmu yang lain, kenali dirimu. Karena ilmu itu, seperti kata Pak Rudi 2024, ilmu itu hanya kumpulan pengalaman dari setiap jenis aku. Iya dong. Kumpulan pengalaman dari setiap jenis aku. Itu kata Pak Rudi ilmu, hasil kasafnya Pak Rudi. Oh iya, gimana Bang Asmar? Ya setuju itu. Kalau ilmu itu adalah kumpulan pengalaman dari makom-makom aku. Setuju. Maka kamu harus memproduksi ilmu. Bukan kok disuruh menghafal informasi, hafal A tambah B, B tambah apa sih? Oh kamu jadi nggak cukup kamu mengkonsumsi barang mereka, kamu pun harus dipaksakan untuk mengkonsumsi informasi mereka. Oh itu betul-betul bebal itu. Bebal. Kenapa enggak kamu bikin informasi sendiri dari bangsamu sendiri ini loh? Oke ya, ini manas-manasin ini. Kemudian peta kesadaran itu bisa diterapkan ke semua bidang utama. Pokoknya yang penting ada aku di situ ya, di mana-mana itu bisa ditentukan.
bisa bisa diterapkan. Akhirnya Hawking pensiun menjadi pertapa tahun 91. Hawking pensiun menjadi pertapa tahun 91. Dia kembali ke sosial gitu. Tapi kan kembali ke sosial, istri pertama udah cerai, istri kedua anak-anak kacau gitu kan. Kasihan gitu. Kasihan. Karena di sosial dia kan belum ada uswahnya kan. Belum, dia di sosial itu dia masih relatif. Dia belum bikin pendasaran di sosial. Dia baru ketemu pendasaran aku, tapi pendasaran sosialnya kan dia belum. Lah orang Islam tuh pendasaran akunya sudah ada, pendasaran sosialnya ada, syahadatnya itu kan, tapi nggak paham-paham. Nah ini kita membutuhkan orang-orang yang Indonesia itu mudah kok, tinggal diterangkan dikit bahwa yang selama ini ajaran yang kamu pegang itu sudah benar. Mari gunakan ajaran itu sebagai basis transformasi. Jangan berhenti hanya sampai informasi. Informasi kamu ulang-ulangi, ilallah, tapi kan informasi. Coba zikir la ilaha illallah Muhammad Rasulullahnya dinaikkan dimensinya menjadi dimensi yang transformatif. Jajal, budaya baru lahir. Ya kan? Asumsi kultural baru lahir. Ini kan hanya selama ini diulang-ulangi informasinya. Tidak pernah dinaikkan sampai sebagai asumsi kultural untuk transformasi. Seperti itu. Gampang sebenarnya Indonesia ini. Asalkan banyak yang pintar mengajar gitu. Masyarakat itu kan kita tidak ada persoalan dengan prinsip ajaran. Hanya ini cara mengajarkannya ini harus transformatif. Nggak boleh hanya informatif. Artinya punya kekuatan formatif, membentuk kembali gitu loh. Punya kekuatan untuk mengubah bentuk sebelumnya pada jiwa itu kan. Lah agama kan mestinya harus itu ceramahnya. Agama itu ceramahnya harus yang bersifat transformatif, bukan hanya sekedar informatif. Saya mau protes lagi. Saya mau protes. Ini penceramah ini hanya membagikan informasi tapi nggak tahu cara menggunakan itu untuk mentransformasi. Coba yang ceramah-ceramah itu suruh ngatasi orang miskin, mampu nggak dia mentransformasi jiwa orang miskin-miskin itu? Ya kan? Nanti ini sama Jenny didampingi. Jenny baru 4 kali sudah transformatif. Jara itu kan santrinya Jenny. Makanya dia layak itu untuk ngisi acara apa namanya tappingnya itu loh. Udah layak, dia udah bisa melihat proses transformasi. Udah dilatih. Kalau hanya menghilangkan kebiasaan buruk, emosi negatif itu ya dia bisa lah dampinginya. Udah diuji sama Jara itu. Udah tahu dia prosesnya gitu. Kayak dia bulan Mei ya, tanggal 3 kamu bikin ini ya, kamu tampil. Kamu udah bisa itu. Jadi kita membutuhkan agama ceramah-ceramah yang transformatif, jangan provokatif lah. Kalau provokatif ini kita bawanya mau mati aja ini, pingin bunuh diri aja kan, pingin perang karena kalah terus dalam peradaban. Kalah terus. Kalau bersatu ini orang masyarakat Indonesia bahwa kita transformasi. Wah itu bangsa kita menjadi bangsa yang kita nggak usah bersaing dengan bangsa lain. Ngapain? Itu kan sifat aku mereka kan. Nggak usah. Kita dampingi saja. Kita bersamai mau apa kamu. Kok rakyatmu banyak yang depresi, bunuh diri, banyak yang korupsi. Itu gejala apa? Nature aku dimensi keberapa?
gitu kan. Tapi kalau di Muna dia bisa diterapkan nih, tinggal Pak Bupati bilang seperti YKD kan. Pokoknya seluruh pejabat kalau mau jadi kepala dinas LOC harus 900. Wah, selesai. Selesai kan. Kalau Pak Bupati bilang gitu, seluruh kepala instansi LOC harus 900. Harus sudah jelas pandehau buto gitu. Ini bisa jadikan keputusan politik. Selesai dia. Selesai. Atau seluruh kepala dinas, pejabat-pejabat itu harus belajar pandehau buto dimensi 9. Gitu aja, nggak usah pakai LOC, nanti mereka tersinggung. Oh, sekarang kamu udah dimensi 4, naik lagi ya sampai dimensi 9. Nah, kalau diterapkan begitu, wah nggak ada korupsi. Pak Rudi juga bukan mau belajar, udah ngisi kelas ini nanti setengah 9 teman-teman. Setengah 9 tuh langsung antri kelasnya Pak Rudi. Ngajarnya udah pakai iPad, nggak pakai handphone lagi sekarang. Pensilnya Masya Allah canggih. Nulis sendiri. Nulis sendiri. Oke ya. Kemudian dia kembali ke dunia sosial gitu. Sosial. Lah kita itu sudah prinsip sosialnya sudah, prinsip akunya sudah. Itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan itu harus transformatif. Makanya saya berani aja itu. Berani saja kalau diberi, kalau didukung secara politis, secara kebudayaan, saya berani mengatakan nanti itu Muna 2045 itu dari masyarakat dimensi kelima. Kenapa? Kita akan menggunakan asas dari itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sebagai asas transformatif diri dan transformatif kebudayaan. Dan Muna itu benderanya kan itu bendera kerajaannya dulu. Bendera kerajaannya Muna itu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dari dulu dia. Itu adalah asas transformasi diri dan asas transformasi sosial. Jadi aksiomatik imannya tidak berbeda dengan aksiomatik kebudayaan. Nah, ini harus dihadirkan kembali. Karena itu hanya terjadi di abad 12. Setelah itu kan sudah tidak terjadi lagi. Gitu. Orang Muna harus punya, kami mau menerapkan ajaran, kami mau kembali ke adat kami. Kalau Indonesia emas, ukurannya adalah material, enggak. Kebudayaan kami tidak begitu. Tapi kami juga tidak akan keluar dari Indonesia lah. Ya kan? Ya kami tidak. Ya kami hanya mau memperagakan asas-asas dari leluhur aja. Oh ya, nggak pakai lagi Xiaomi, kok Xiaomi. Dia nggak pakai lagi Xiaomi, udah pakai iPad sekarang aja. 1930, oke, 1930. Canggih lah sekarang. Udah bisa bikin quote-quote bagus. Oke ya, dia melihat pasien di peternakannya bolak-balik 2 atau 3 hari seminggu ke Minus Mountain Retreat Center, melakukan putaran mingguan ke panti jompo, mengerjakan banyak penemuan, menulis, berkebun, menari, dan memutuskan bahwa dia ingin mendapat gelar PhD. Semua melewati usia rata-rata pensiun warga Amerika. Kamu baru usia 40, berasa jompo. Aku udah tua mah, nggak bisa sekuat dulu lagi. Nah. Pendasaran aku mau dirubah dulu. Jangan meratapi usia. Mengapa seorang dokter berusia 65 tahun ingin mendapatkan gelar PhD? 65 tahun dia ingin kuliah lagi. Dia pikir gelar PhD akan memberi pekerjaan lebih banyak. Bomborakan kekuatan api kan, bahasa Munanya bomborakan kepada publik pembaca. Memberikan kredibilitas tambahan untuk gelar medisnya yang ada. Orang sana, orang barat itu kan masyarakatnya itu
silau dengan gelar-gelar gitu kan. Kalau yang nggak ada gelar nggak diterima. Itu kebudayaan mereka. Kalau kita kan nggak. Yang penting kamu sakti dikit lah. Yang penting kamu bisa demonstrasi kan. Nature aku itu di depan publik itu sudah diikuti itu. Orang sudah mau. Ya main-main sulap. Hawking menemukan sebuah iklan di Wall Street Journal dari Columbia Pacific University, sebuah perguruan tinggi pembelajaran jarak jauh di California Utara, dan mendaftar 21 Maret 1991. Dan enaknya bahasa perkuliahan itu bahasa ibunya. Jadi nggak ada kesulitan. Kita mau kuliah S3, tes TOEFL berapa? Astagfirullah. Hati-hati aja kamu ya, kalau Muna sudah bagus, kamu datang ke Muna, orang barat tes TOEFL dulu kau. Tes TOEFL bahasa Muna. Kita mau, ya kan? Kita harus, perjuangan terbesar kita di kebudayaan itu adalah mengangkat bahasa ibu jadi bahasa ilmu. Biar kita ini tidak menjadi bangsa yang enggak-enggak. Bangsa yang enggak-enggak. Kita harus angkat itu, harus berjuang, harus pokoknya hartanya digunakan untuk membangun itu. Mentornya untuk disertasinya adalah Sheldon Deal, mantan presiden International College of Applied Kinesiology. Dia menghabiskan waktu kurang dari 2 tahun untuk mempersiapkan disertasinya yang judulnya Muscle Strength and Emotionally Charged Stimuli, sambil tetap melanjutkan pekerjaan klinisnya. Dia dianugerahi gelar PhD dari Columbia Pacific University pada 30 September 1995. Jadi dia doktor di bidang kinesiologi. Tapi itu tidak, jadi tapi CPU tidak pernah menjadi universitas yang terakreditasi. Namun telah menerima persetujuan institusional untuk beroperasi di negara bagian California sampai 97. Ketika kehilangan lisensi karena tidak memenuhi peraturan asal akademiknya tidak memadai. PhD Hawking masih berlaku secara teknis karena dikeluarkan sebelum 97. Hawking mengatakan disertasinya dipresentasikan ke fakultas universitas di mana ia memenuhi semua persyaratan ketat disertasi doktoral. Itu pertama kali dipresentasikan kepada yang paling skeptis dalam komunitas akademik. Ketika kita mempertimbangkan bahwa Columbia Pacific University sebagai pabrik diploma, pabrik ijazah, dan bahwa hampir semua kursus Hawking diambil dalam waktu 2 tahun, biasanya 5 tahun, dan bahwa ia membuat sebagian besar kursusnya misalnya holism. Tampaknya ada alasan untuk mempertanyakan apakah CPU memiliki persyaratan yang ketat atau komunitas akademik yang skeptis. Hawking tidak tahu apa-apa tentang dunia penerbitan. Dia mengirimkan beberapa manuskripnya, Power, Force, dan Success is for You ya, kepada seorang di industri penerbitan. Tapi orang dalam ini tidak merasa bahwa kedua pekerjaan itu memiliki nilai komersial. Ed Wallen, editornya saat itu, memiliki pengalaman mendirikan penerbit kecil dan meyakinkan Hawking untuk menerbitkan sendiri, self-publishing ya. Karena Hawking tidak memiliki dana untuk mencetak buku itu, dia mengambil hipotek kedua di rumahnya dan mendirikan Veritas Publishing. Mengambil utang jangka panjang. Hawking tidak mengharapkan banyak sampler buku untuk dijual, tetapi Susan ingat ia sangat gembira ketika sekitar 300 sampler terjual di tahun pertama. Berita tentang buku Hawking tersebar di kalangan kecil dengan ulasan positif di Brain Mind Bulletin dan outlet lainnya. Nah, ini Wayne Dyer itu ya. Pada tahun 2001, penulis dan pembicara Wayne Dyer membacanya dan sangat terkesan sehingga dia ingin menjualnya di kuliah nasionalnya.
Dyer menghubungi Hawking untuk memesan buku dalam jumlah besar. Umumnya, ketika seseorang memesan beberapa kotak buku, ribuan eksemplar, penerbit menawarkan diskon yang signifikan. Ketika Dyer bertanya kepada Hawking berapa biaya untuk membeli 1.000 eksemplar, langsung diborong. Hawking menjawab dengan sikapnya yang biasa-biasa saja. Ya, itu $14,9 per eksemplar. Kamu bisa menghitungnya, hitung sendiri. Dyer merasa geli dengan sudut pandang Hawking. Dia memesan ribuan eksemplar dengan harga eceran dan menjualnya di kuliahnya tanpa mendapat untung. Justru dia kehilangan uang karena pengirimannya. Dyer berbagi power versus force dengan Presiden Highhouse, meyakinkan dia untuk menawarkan Hawking kesepakatan penerbitan. Ketika Dyer mendekati Hawking dengan tawaran itu, Hawking menjawab, saya tidak tertarik. Saya senang menerbitkan buku itu. Jadi Hawking tidak mau melepas hak terbit, hak publish buku itu. Tapi sekarang akhirnya Highhouse bisa mendapatkannya. Karena Hawking udah nggak ada. Dyer bersikeras mengaturnya agar Highhouse dan Veritas itu dapat menerbitkan buku itu. Pengaturan yang tidak biasa dalam bisnis penerbitan. Berbicara bahwa dia telah menjual habis bukunya kepada orang banyak di kuliahnya dan melalui spesial PBS-nya, Dyer mempromosikan Power versus Force, memberikan daya tarik buku yang akan dinikmati selama bertahun-tahun yang akan datang. Sampai sekarang kan. Namun setelah publikasi Power versus Force, Hawking tampaknya masih belum memiliki visi menyebarkan sistem pengajaran metafisiknya. Setahun setelah menerbitkan buku itu, ia menulis dan menerbitkan sendiri Goodbye. Ini buku apa ya? Tentang laba-laba atau apa gitu ya. Hawking sangat menikmati menjadi penerbit sehingga dia mulai menerbitkan buku-buku lain termasuk karya Margaret Cheney. Ya itulah sampai situ. Oke ya, itu dulu. Nanti sore kita lanjut lagi melihat perjalanan hidup Hawking gitu ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita lanjut nanti sore ya. Bagi teman-teman yang mau menyimak ulang kuliah bisa simak di YouTube Evolusi Jiwa ya. Jangan lupa komen atau mengajukan tema atau sesuatu yang kiranya perlu dibahas. Terima kasih. Kita bertemu nanti sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.